Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di bab 5 ini kita akan belajar tes diskusi. Nah, kita akan ngebahas tentang pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kalian tahu apa itu diskusi? Ayo, siapa yang tahu apa itu diskusi? Nah, dengan gambar ini kalian mungkin tahu ya, itu mereka sedang diskusi. Nah, contoh misalnya kalian juga pernah ya berdiskusi di dalam kelas lagi nyontek. Nah, apakah itu berdiskusinya itu baik atau tidak? Belum tentu ya, belum tentu benar maksudnya. Dan udah pasti itu nggak boleh ya berdiskusi dalam hal yang tidak baik. Nah, lalu apa sih itu diskusi itu? Kita bahas ya sekarang. Pengertian diskusi. Diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, individu dengan individu, lalu individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Nah, di sini ngerti ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di sini ada inti dari pengertian diskusi, yaitu bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Nah, itu adalah pengertian dari diskusi. Nah, sekarang apa kalian tahu apa itu tes diskusi? Nah, kita bahas sekarang. Tes diskusi adalah sebuah tulisan yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro atau pendukung maupun kontra atau menentang. Nah, biasanya pro dan kontra ini sering ada di dalam diskusi ya. Kita sekarang akan ngebahas tentang tujuan dari diskusi itu apa sih? Nah, tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontra. Maksudnya setuju dan tidak setuju. Itu adalah pendapat dalam diskusi. Sekarang kita mengenal ciri-ciri tes diskusi. Yang pertama, di situ ada strukturnya, terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Yang pertama itu akan dibahas di pertemuan berikut ya. Dan yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Artinya, informasi di dalam diskusi ini mengandung gagasan atau pendapat dari sebuah belah pihak yang memiliki alasan yang dapat dipakai bukti yang kuat. Nah, lalu yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Misalnya, pemakaian konjungsi, kalimat aktif, kata rujukan, dan lain-lain. Nah, insya Allah unsur kebahasaan itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, itulah pengertian diskusi, tujuan, dan ciri-cirinya. Nah, sampai sini aja ya pertemuan kita kali ini di tentang diskusi. Semoga kalian tetap semangat, belajar terus ya di rumah, dan jangan lupa ya kalian sehat selalu dan menjaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.